warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu antara berilmu dan beribadah. Dalam surah Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatazakkaru ulul albab." Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Dalam hal ini, Abdullah bin Amr bin Al-Ash meriwayatkan bahwa waktu Rasulullah SAW melakukan perjalanan, jika beliau menjumpai dua majelis dalam satu masjid, satu majelis membahas tema-tema dakwah dan satu majelis yang lain mengkaji tema-tema keilmuan, maka Rasulullah SAW bersabda, keduanya sejatinya mengajak kepada kebaikan. Majelis yang pertama berbicara tentang dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua mengajarkan dan memberikan pemahaman kepada orang-orang yang belum tahu. Maka mereka yang menyibukkan diri dengan belajar ilmu pengetahuan itu lebih utama. Lantas Rasulullah SAW akan duduk bersama mereka. Hadis riwayat Abu Abdullah dan Ibnu Majah. Dalam kitab Al-Faqih wa Al-Mutafaqih, Al-Khatib Al-Hafid Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Sabit Al-Baghdadi meriwayatkan beberapa hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika dalam perjalanan kalian menjumpai taman-taman surga, maka singgahlah barang sebentar. Para sahabat menanyakan, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Rasulullah SAW menjawab, ia adalah majelis-majelis zikir. Imam Atha berpendapat bahwa yang dimaksud dengan majelis-majelis zikir tersebut adalah majelis-majelis keilmuan yang membahas tentang halal haram, tentang cara berniaga dan melakukan jual beli, tentang cara berpuasa, tentang nikah dan talak, juga tentang cara berhaji dan sebagainya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menegaskan, satu majelis ilmu itu jauh lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Hal senada juga diucapkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, memahami suatu ilmu yang sederhana jauh lebih baik daripada memperbanyak beribadah. Bahkan Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, satu orang yang berilmu jauh lebih utama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 1000 orang ahli ibadah. Dipertegas oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ibadah yang paling utama adalah memahami sebuah ilmu. Menyoal keutamaan ilmu daripada ibadah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan bahwa satu orang yang berilmu jauh lebih besar pahalanya daripada orang-orang yang berpuasa, berdiri tegak, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Dzar radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sama-sama menegaskan bahwa satu bab tentang ilmu yang kami pelajari itu jauh lebih kami cintai daripada melakukan 1000 rakaat sunnah. Dan satu bab tentang ilmu yang kami ajarkan, entah diamalkan atau tidak, itu jauh lebih kami cintai daripada melakukan 100 rakaat sunnah. Lantas keduanya meneruskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika maut datang menjemput seseorang yang sedang menuntut ilmu, maka ia mati dalam keadaan syahid. Lagi-lagi
tentang keutamaan antara berilmu dan beribadah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, mengetahui satu bab ilmu pengetahuan tentang perintah dan larangan itu jauh lebih aku cintai daripada berperang 70 tahun lamanya. Hal senada diperkuat oleh Abu Darda dalam ungkapannya bahwa mengingat-ingat kembali satu ilmu selama 1 jam saja itu jauh lebih baik daripada mendirikan sholat sepanjang malam. Dalam perspektif Al-Hasan Al-Basri, mempelajari satu bab ilmu pengetahuan dan mengajarkannya kepada sesama itu lebih ia cintai daripada ia mendapatkan seluruh isi dunia. Hal tersebut diamini oleh Yahya bin Abu Katsir bahwa ibadah yang paling baik adalah mempelajari sebuah ilmu. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Syafi'i sama-sama menyatakan bahwa tidak ada yang lebih utama untuk dilakukan selain salat fardu kecuali menuntut ilmu. Suatu ketika Ahmad bin Hambal pernah ditanya seseorang, "Mana yang lebih engkau sukai untuk aku lakukan? Apakah duduk sepanjang malam menulis sebuah ilmu atau berdiri sepanjang malam melakukan salat sunnah?" Ahmad bin Hambal menjawab, "Menuliskan sebuah ilmu, sebab darinya engkau akan mengetahui unsur-unsur agama, dan itulah yang paling aku sukai untuk kau lakukan." Berkenaan dengan derajat keilmuan, Ishaq bin Abdullah bin Abu Farwah menyatakan bahwa yang bisa mendekati derajat kenabian adalah mereka yang ahli ilmu dan ahli jihad, sebab para ulama memberikan petunjuk kepada manusia tentang pesan-pesan yang dibawa oleh Rasulullah, sementara ahli jihad adalah orang-orang yang berjuang untuk menegakkan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diperkuat oleh Sufyan bin Uyainah yang mengatakan bahwa manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, para rasul dan para ulama. Lantas dipertegas oleh ucapan Sahal Al-Tastari bahwa barang siapa ingin mengetahui majelis para nabi, maka datangilah majelis-majelis para ulama. Berdasarkan apa yang telah saya uraikan tadi, kita dapat memahami bahwa segala aktivitas keilmuan itu jauh lebih utama untuk dikerjakan daripada serangkaian amalan peribadatan. Para salafus saleh telah sepakat bahwa segenap aktivitas keilmuan itu lebih utama untuk dilakukan daripada mengerjakan amalan-amalan ibadah sunnah. Jika kita amati, aktivitas keilmuan merupakan bentuk kepedulian sosial, yakni suatu ilmu itu dapat memberi manfaat tidak hanya bagi si pemilik ilmu, tapi juga orang-orang yang lainnya. Sementara amalan-amalan ibadah sunnah merupakan aktivitas individual, sebab hanya memberikan manfaat terhadap pelakunya saja. Hal yang menjadikan para ulama memiliki status istimewa adalah karena mereka merupakan pewaris para nabi, status keilmuan yang tidak dimiliki oleh para ahli ibadah. Terlebih, para ahli ibadah harus senantiasa patuh dan mengikuti para ulama, dan tidak sebaliknya, sebab ilmu akan kekal manfaatnya meskipun si pemiliknya telah tiada, sementara ibadah sunnah akan sirna seiring meninggalnya para pelakunya. Hal yang menjadikan ilmu memiliki status keistimewaan ini adalah sebab ia merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih karena mempelajari ilmu itu hukumnya wajib, meskipun wajib kifayah. Namun ini membuktikan bahwa kedudukan ilmu itu jauh di atas amalan ibadah sunnah. Dalam kitab Al-Ghiyat, Imam Haramain menegaskan bahwa fardu kifayah itu jauh lebih utama dari fardu ain jika dilihat dari sisi para pelakunya. Sebab fardu kifayah merupakan ibadah sosial yang di dalamnya ada nilai tolong-menolong antar umat, sementara fardu ain adalah ibadah individual. Wallahu alam bissawab. Wabillahi at-taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.